Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat mengikuti sidang akhir ini. Tak lupa pula salawat beserta salam, mari sama-sama kita sanjung-sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Terima kasih saya ucapkan untuk kedua dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Zulhadi Saputra, STMT, dan Ibu Eranopera Rauzi, STM Arch. Penghormatan saya kepada Ibu Bapak dosen penguji, yaitu Ibu Dr. Insinyur Izziah MSc, Bapak Insinyur Bustari MT, dan Bapak Muhammad Heru Ari Aditya, STM Ars. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hadana Siwangi, dari Prodi Arsitektur, jurusan Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Syahkuala, dengan NIM 1604 1040 10003. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan penjelasan dan jawaban dari beberapa pertanyaan, saran, dan masukan dari Ibu Bapak dosen penguji. Baik, langsung saja saya mulai menjawab pertanyaan dari dosen penguji di bidang arsitektur, yaitu Ibu Dr. Insinyur Izziah MSc. Dengan pertanyaannya adalah, siapakah pemilik museum arsitektur tersebut? Siapakah yang menanggung biaya perawatan museum? Dan siapakah yang mengelola museum? Untuk jawaban yang pertama, pemiliknya adalah pihak swasta, baik personal maupun kelompok. Pemilik saham terbesar dapat dikatakan adalah Pemda Provinsi Aceh. Kemudian pemilik saham yang lain adalah investor dan asosiasi arsitektur, baik lokal, nasional maupun internasional. Dengan contohnya, ada IAI Aceh, Bank Aceh. Yang kedua, biaya perawatan museum ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh kegiatan eksternal yang dapat menghasilkan pemasukan atau income. Dan yang ketiga, pengelola museum sendiri adalah Ikatan Arsitek Indonesia di Aceh, atau kita sebutnya IAI Aceh. Pertanyaan kedua dari Ibu Izziah, bagaimana penerapan movement dan futuristik pada bangunan, sertakan dengan skematik desainnya. Berikut skematik desain penerapan movement dan futuristik. Dimulai dari movement, konsep utama dari movement itu sendiri adalah pergerakan, yaitu pergerakan dari satu titik ke titik lainnya, bersifat dinamis. Maka di sini saya menggunakan sebuah konsep flow, di mana di dalam konsep flow itu sendiri ada salah satu teorinya memiliki sensasi dari relax dan intensity, di mana relax yang berarti santai dan intensity yang berarti kekuatan. Relax dan intensity ini adalah dua sifat yang sangat bertolak belakang. Pada sifat intensity-nya dapat dilihat bentuk room arrangements-nya yang memiliki bentuk dinamis, asimetris, sharp corner, yaitu sudut-sudutnya memiliki sudut yang tajam. Kemudian dari bentuk koridornya bercabang, terus ada color tones-nya berwarna white, gray, cream. Warna-warnanya itu warna-warna netral tapi memiliki perbedaan gradasi yang sesuai. Kemudian sifat intensity-nya ini juga dapat dilihat dari bentuk koridorsnya, yaitu bercabang. Kemudian ada juga sifat intensity ini bisa kita lihat di color tones-nya, di mana color tones yang dipakai dalam perancangan saya ini berwarna white, gray, cream, warna-warna netral yang memiliki sifatnya tenang dan futuristik. Kemudian dari segi space expression-nya kita bisa melihat space yang large, wide, void, dan empty. Nah, berpindah dari intensity ke relax, di relax sendiri pada perancangan saya terdapat open space yang berupa vegetasi dan inner court. Kemudian ada green and waterscapes di mana di situ terdapat roof garden. Kemudian yang terakhir ada pathways. Di perancangan saya terdapat bridge atau jembatan dan pedestrian. Berikut beberapa hasil desain penerapan movement dan futuristik pada perancangan saya.
Selanjutnya, pertanyaan masih dari Bu Izia, pertanyaan ketiganya, bagaimana membedakan sirkulasi masuk atau entrance untuk pengunjung dan pengelola, sertakan desainnya. Nah, yang pertama, pada entrance pengunjung tidak terdapat pintu masuk khusus, tetapi terdapat pos satpam untuk mengkontrol keamanan dan pengarah jalan, yaitu pohon palem. Entrance untuk pengunjung sendiri berada di jalan arteri sekunder yang berperan sebagai jalan utama. Namun, pada entrance pengelola terdapat pintu besi geser dan beberapa tembok putih dengan tinggi yang berbeda. Entrance masuk pengelola ini juga dilalui oleh truk pengangkut untuk barang koleksi museum yang masuk ke loading dock. Selanjutnya, pertanyaan keempat dari Bu Iziah, apa saja yang dipamerkan di dalam museum arsitektur? Objek pameran di dalam museum arsitektur sendiri dibagi dua, yaitu ada yang permanen dan temporari. Untuk yang permanen, terdapat perkembangan arsitektur di Indonesia dan perkembangan arsitektur di Aceh. Dan yang untuk temporari, terdapat pameran hasil sayembara di Indonesia dan pameran hasil sayembara di Aceh. Namun tidak menutup kemungkinan untuk pameran museum arsitektur temporari ini diisi oleh pameran hasil sayembara dunia. Berikut klasifikasi pameran tetap museum arsitektur, yaitu pameran perkembangan arsitektur di Aceh. Dimulai dari arsitektur tradisional di Aceh, kemudian arsitektur peninggalan era kolonial yang ada di Aceh, arsitektur Islam yang ada di Aceh, arsitektur identitas Aceh, dan model bangunan yang diterapkan di Aceh dalam upaya mitigasi bencana. Di dalam ruang pameran ini terdapat maket, poster, dan digital exhibition. Di dalam ruang pameran tetap atau permanen dari perkembangan arsitektur di Aceh ini terdapat maket, poster, dan panel screen untuk digital exhibition-nya. Nah, untuk panel screen-nya atau digital exhibition-nya, pengunjung dapat memilih apa yang mau dilihat. Contohnya, ketika dia masuk, dia mau lihat digital exhibition dulu atau maket poster dulu, itu tergantung selera mereka. Namun, pada route-nya, mereka harus melalui zona-zona yang sudah ditentukan. Misalnya yang pertama itu dari arsitektur tradisional di Aceh. Untuk tradisional di Aceh itu terdapat beberapa maket-maket rumah-rumah tradisional di Aceh di seluruh Aceh. Tiap-tiap daerah itu memiliki perbedaan. Misalnya perbedaan rumah Aceh yang ada di Banda Aceh berbeda dengan rumah Aceh yang ada di Aceh Tengah. Kemudian masuk ke arsitektur peninggalan era kolonial yang ada di Aceh. Contohnya itu seperti benteng Anoy Hitam yang ada di Sabang, benteng Kota Lubuk Lamreh Aceh Besar, benteng Indrapatra, Krung Aceh, Aceh Besar, Taman Sari Gunungan. Di situ ada sedikit penjelasan dan cerita singkat dari sejarah arsitektur peninggalan era kolonial tersebut. Kemudian masuk ke arsitektur Islam yang ada di Aceh. Ada Masjid Raya Baitur Rahman, Masjid Islamic Center, Masjid Agung Aceh Jaya, dan lain-lainnya. Kemudian untuk masuk ke arsitektur identitas yang ada di Aceh, yaitu seperti Museum Tsunami, Gedung Bapeda Langsa, Kilometer 0 Sabang. Kemudian yang terakhir ada model bangunan yang diterapkan di Aceh dalam upaya mitigasi bencana. Contohnya itu adalah ICT Taiwan Unsyah, Escape Building di Banda Aceh, dan Museum Tsunami. Yang ketiga-tiga bangunan tersebut adalah bangunan yang dibangun dengan upaya mitigasi bencana gempa dan tsunami. Nah, kemudian baru masuk ke zona yang sebelahnya, ada perkembangan arsitektur di Indonesia. Masuk juga ke zona yang pertama itu ada arsitektur vernakular tradisional. Di situ terdapat beberapa rumah adat tradisional yang ada di seluruh Indonesia. Contohnya tuh rumah adat Tanah Toraja, rumah adat Aceh, rumah adat Minang, dan lain-lain. Kemudian ada arsitektur yang dipengaruhi oleh Hindu Buddha. Contohnya itu ada Candi Borobudur, Candi Cangkuang, Candi Bahal, dan lainnya. Nah, baru masuk lagi ke arsitektur Indonesia di masa kejayaan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Di antaranya itu ada Masjid Agung Demak, Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Banten, dan lainnya.
Kemudian ada di era kolonialisasi dan wajah baru arsitektur Indonesia, terdapat seperti Gedung Arsip Nasional, kantor pos besar di Medan, Museum Fathahillah Jakarta, dan Lawang Sewu yang ada di Semarang. Kemudian ada arsitektur modern dan kontemporer, yaitu seperti Masjid Al-Insyad yang ada di Bandung, New Media Tower Tangerang. Di situ juga terdapat maket, poster, dan beberapa panel digital untuk exhibition. Kemudian untuk objek pameran temporari yang ada di Museum Arsitektur ini diisi oleh hasil sayembara. Contohnya itu ada hasil dari sayembara Bank Aceh yang dilaksanakan pada awal tahun 2020. Kemudian untuk yang Nusantara ada sayembara desain Pusat Informasi Pariwisata Nusantara. Kemudian pertanyaan kelima dari Bu Izia, bagaimana strategi untuk menghasilkan pemasukan dana dari kegiatan eksternal museum? Strategi untuk menghasilkan pemasukan dana dari kegiatan eksternal museum bisa dilihat dari terdapat ruang yang bisa disewa. Contohnya itu auditorium, education facilities, atau co-working space untuk arsitek dan mahasiswa arsitektur. Ruang pertunjukan dapat menjadi bioskop untuk menonton film-film arsitektur Aceh dan dunia, serta ada pemasukan, ada income dari kafetaria, souvenir shop, dan retail sayembara court. Kemudian pertanyaan ke-6 dari Bu Izia, bagaimana sistem tiketing yang baik pada museum arsitektur? Nah, pada sebelumnya, sistem tiketing pada museum ini dilakukan pada area lobi yang ada di barat, namun tidak efisien karena jauh dari pintu masuk utama. Sehingga untuk meminimalisir tindak kecurangan dari pengunjung, saya meletakkan sistem tiketing untuk rancangan saya yang sekarang itu ada di pintu masuk, yaitu terdapat di 2 entrance masuk bangunan yang berada di depan dan di samping. Yang di depan itu untuk pengguna mobil atau motor yang melakukan drop off di depan, kemudian yang di samping itu untuk pengguna bus atau motor. Dan untuk yang pejalan kaki juga melakukan tiketingnya di lobi utama yang ada di depan itu. Namun sistem tiketingnya ini sekarang menggunakan barcode, di mana sistemnya itu sekarang bisa didaftar melalui online. Kemudian ketika sampai di museum tersebut, pengunjung hanya tinggal memberikan handphonenya yang sudah terdapat barcode, kemudian tinggal di scan. Tapi juga terdapat sistem tiketing manual untuk orang-orang yang mungkin belum sempat untuk mendaftar, atau mungkin dia nggak tahu kalau misalnya di situ ada sistem tiketing online. Kemudian pertanyaan ke-7 dari Ibu Izia, berapakah kapasitas parkir yang mencukupi target pengunjung terbanyak? Di sini saya asumsikan 2.000 orang. Nah, yang pertama kapasitas parkir untuk 2.000 orang dengan pembagian sebagai berikut. Yang pertama parkir motor sebesar 40%. Nah, 40% dari 2.000 orang itu adalah 800 orang. Kemudian saya asumsikan 2 orang itu mengendarai 1 motor. Maka dibagi 800 dibagi 2, jadi kapasitas parkir motor maksimal untuk pengunjung adalah 400 unit. Kemudian parkir mobil saya mengasumsikannya itu 30% dari 2.000 orang, yaitu 600 orang. Maka saya asumsikan lagi satu mobil itu dapat dikendarai oleh 4 orang. Maka 600 dibagi 4 yaitu 150 mobil. Maka kapasitas parkir mobil maksimal untuk pengunjung adalah 150 unit. Dan kemudian ada parkir bus untuk 20% dari 2.000 orang dengan hasil 400 orang. Saya asumsikan satu bus itu dapat menampung 40 orang. Kemudian 400 dibagi 40, jadi kapasitas parkir bus maksimal itu ada 10 unit. Kemudian untuk yang terakhir, pengunjung dengan angkutan umum atau pejalan kaki sebesar 10%. Angkutan umum berupa bus Transkutaraja, kendaraan ojek online seperti Grab atau Gokar, ataupun angkot. Nah, berikut adalah penyajian layout saya sebelum dan sesudah direvisi, di mana di sebelum ini terlihat kekosongan di site, tidak dimaksimalkan dengan parkir, kemudian jalan yang terlalu besar dan kosong. Dan untuk yang site yang telah direvisi, saya meletakkan parkir mobil itu di satu area, kemudian parkir motor itu ada di 2 area, dengan asumsi satu parkir motor itu sekitar
80 motor. Kemudian untuk busnya terdapat di pinggir kanan, dan yang terdapat di pinggir kiri itu merupakan parkir untuk khusus pengelola. Pertanyaan ke-8 dari Ibu Iziah, buatlah transisi antara teras dan parkiran agar meminimalisir terjadinya kecelakaan pejalan kaki. Nah, berikut adalah gambar before afternya. Pada layout sebelumnya tidak terdapat transisi antara drop-off mobil dan parkiran. Pada hasil revisi layout ditambahkan transisi, yaitu space khusus dengan RAM 30 cm pada drop-off mobil. Kemudian pada layout sebelumnya tidak terdapat transisi antara drop-off bus dan parkiran juga. Namun pada hasil revisi layout ditambahkan transisi, yaitu space khusus berupa teras dan area masuk bus dengan RAM 50 cm. Untuk transisi pejalan kaki ditambahkan juga pedestrian di sekeliling bangunan dengan lebar 2,5 meter. Berikut adalah visualisasi 3D transisi sebelum dan sesudah. Pertanyaan ke-9 dari Ibu Iziah, bagaimana cara agar pengunjung mengetahui jika bangunan tersebut merupakan escape building? Pada desain sebelumnya, seperti yang bisa dilihat pada gambar, area rooftop untuk akses ke escape area sangat polos, hanya ada ramp dan tidak ada tangga. Nah, pada revisi desain kali ini, saya menambahkan tangga dan ramp serta beberapa vegetasi. Tangga dan ramp tersebut bertujuan untuk memudahkan akses pengunjung sampai ke escape area. Berikutnya, masuk ke bidang utilitas. Dan pertanyaan pertama dari Bapak Bustari adalah, sebutkan objek pameran yang berhubungan dengan sistem utilitas. Nah, yang pertama dari pameran tetap terdapat maket prototipe interior arsitektur Aceh yang dipadu-padankan dengan eksteriornya juga, membutuhkan pengaturan temperatur dan cahaya. Kemudian pameran fotografi arsitektur yang digital menggunakan pencahayaan, audio, dan temperatur. Pameran maket tentunya membutuhkan pencahayaan, dan pameran poster arsitektur juga membutuhkan pencahayaan yang baik. Pertanyaan kedua dari Bapak Bustari adalah, berapakah kapasitas air untuk 2.000 orang? Bagaimanakah sistem penampungannya serta distribusinya? Nah, kapasitas air untuk 2.000 pengunjung per hari, saya asumsikan pengguna atau pengunjung museum membutuhkan air 20 liter per orang setiap harinya, maka dibutuhkan 40 liter air per hari. Kemudian untuk pengelola ada 65 orang, setiap harinya satu orangnya membutuhkan 50 liter. Kemudian maka dibutuhkan 3.250 liter per hari. Namun untuk volume kebutuhan hidrannya saya telah menghitung sekitar 6.750 liter. Kemudian untuk sistem penampungan air bersihnya saya menggunakan dua sistem, yaitu reservoir bawah dan reservoir atas. Untuk kapasitas reservoir bawahnya saya menggunakan tangki berukuran 500 x 400 dan tingginya 3 meter, yaitu 300 cm dengan kapasitas 60.000 liter, yang dibutuhkan 40.000 liter untuk pengunjung, 3.250 untuk pengelola, dan 6.750 untuk hidran. Kemudian hasilnya adalah 50 liter. Kemudian untuk kapasitas reservoir atas untuk pengunjungnya, di bagian kamar mandi pengunjungnya saya menggunakan tandon atas dengan kapasitas tandon 11 liter dengan banyak tandonnya itu adalah 2 unit. Kemudian untuk pengelola digunakan penampungan air atau tandon atas dengan kapasitas tandonnya 1.550 liter dengan banyaknya tandon air adalah 1 unit. Kemudian sistem distribusi air bersihnya, yang pertama bersumber dari PDAM masuk ke meteran, kemudian dari meteran tersebut masuk ke reservoir bawah, yaitu tandon bawah yang berukuran 5 x 4 x 3 meter. Kemudian kapasitasnya 60 liter. Kemudian air dari reservoir bawah ini akan dipompa ke reservoir atas yang berjumlah 3 tandon tersebut. Distribusi air dari reservoir bawah ke reservoir atas ini menggunakan 2 pompa. Kenapa saya menggunakan 2 pompa? Karena sebagai upaya untuk meminimalisir kerusakan dan juga safety jika suatu waktu salah satu pompa terjadi kerusakan. Jadi sistemnya itu setiap kali mempompa, pompanya secara bergantian.
dari pompa A, kemudian untuk selanjutnya menggunakan pompa B. Jadi untuk meminimalisir penggunaan berlebih di pompa tersebut, dan juga sebagai upaya untuk safety jika salah satu pompanya itu rusak. Kemudian sistem distribusi air bersih untuk tiap-tiap kamar mandi pengunjung dialirkan melalui shaft yang ada di setiap kamar mandi. Kemudian shaft tersebut juga digunakan untuk mengalirkan air ke ruangan yang membutuhkan air di zona tersebut, seperti di lantai 3 terdapat kafetaria, musola, dan dapur. Kemudian reservoir atas yang berkapasitas 1550 liter ini dikhususkan untuk pengelola dengan kamar mandi di zona perkantoran di lantai 1. Nah, berikut sistem distribusi air bersih pada lantai 1. Berikutnya ada di lantai 2, khusus untuk kamar mandi pengunjung, namun tidak menutup kemungkinan pengelola menggunakannya. Nah, pada sistem distribusi air bersih di lantai 3, seperti yang saya bilang sebelumnya, zona ini juga mencakup zona kafetaria yang membutuhkan air bersih, seperti musola juga, dan dapur. Nah, untuk yang terakhir di lantai 4 terdapat 3 zona kamar mandi dengan distribusinya itu zona yang terdapat di area servis atau untuk pengunjung ini terdapat 2 zona, namun dialirkan melalui satu shaft. Nah, yang ketiga dari Bapak Bustari memberi masukan, perhatikan kembali jarak tangga darurat kebakaran. Jarak tangga darurat pada perancangan sebelumnya terlalu jauh dan tersembunyi. Kemudian saya revisi, pada rancangan yang kali ini kapasitas tangga telah ditambah sesuai kebutuhan pengguna dan letaknya sudah diekspos. Untuk pertanyaan keempat dari Bapak Bustari, bagaimana sistem hidran pada bangunan? Berapakah kapasitas hidran per menit dan per jamnya? Nah, sistem hidran pada bangunan ini saya gunakan sprinkler dengan maksimal jarak titiknya adalah 4,6 meter. Kemudian maksimal jarak sprinkle dari temboknya itu 1,7 meter. Prinsipnya beberapa saat terjadi kebakaran pada sebuah gedung, fire sprinkler akan bekerja ketika mendapatkan suhu dari panas api sekitar 68 derajat Celcius yang akan terbuka dan air akan keluar pada kepala sprinkler. Peletakan kepala sprinkler berada di atap sehingga arah pancaran air akan menuju ke bawah. Kemudian perlindungan atau proteksi area untuk sprinkler ini adalah di hampir seluruh ruangan kecuali toilet atau beberapa ruangan yang memiliki potensi kebakaran kecil. Kemudian terdapat sistem bahaya kebakaran, ada 3 jenis: sistem bahaya kebakaran ringan, sistem bahaya kebakaran sedang, dan sistem bahaya kebakaran berat. Untuk museum, dia merupakan sistem bahaya kebakaran ringan dengan kepadatan pancarannya 2,25 mm per menit dengan daerah kerja maksimalnya 84 meter persegi. Kemudian kebutuhan airnya adalah 225 liter per menit atau per detiknya 3,75 liter per detik. Itu menurut SNI 033989-2000. Kemudian maka jika dihitung per jamnya, kebutuhan airnya adalah 13.500 liter per jam dengan kecepatan pancarannya 135 mm per jam. Nah, untuk selanjutnya ada jumlah sprinkler dan smoke detector di setiap lantainya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Kemudian, volume air untuk kebutuhan sprinklernya dapat dicari dengan rumus volume dikali kapasitas air dan yang dikali dengan waktu operasi sistem. Maka didapat jumlah volume air yang dibutuhkan untuk sprinkler tersebut adalah 6.750 liter. Kemudian volume air untuk hidran halaman, radiusnya 30 meter, kapasitasnya 2.400 liter per menit. Operasi sistemnya 45 menit, maka satu hidran membutuhkan debit air sebesar 108.000 liter. Selanjutnya, pertanyaan kelima dari Bapak Bustari, berapakah luas atap? Bagaimana rencana bak kontrol dan talang air pada bangunan itu? Berikut adalah luas atap pada bangunan Museum Arsitektur adalah 13.882. Kemudian, untuk menghitung besaran pipa dan banyaknya pipa air hujan yang dibutuhkan pada atap bangunan, dibutuhkan curah hujan di Indonesia rata-rata
5-8 liter per menit. Kemudian luas atapnya 13.882. Kemudian untuk pipa air hujannya digunakan diameter yang 8 inci karena luas atapnya sudah mencapai 2.445 dengan volume airnya 3.470 liter per menit. Maka didapat curah hujannya saya asumsikan 8 liter per menit. Untuk dapat rata-ratanya untuk keseluruhan bangunannya 13.882 dikali 8 liter, maka hasilnya adalah 111.056 liter per menit. Untuk menghitung besaran pipa dan banyaknya pipa air hujan yang dibutuhkan pada atap bangunan, diketahui curah hujan di Indonesia rata-rata 5-8 liter per menit. Kemudian luas atapnya 13.882 meter persegi, dan untuk diameter pipanya digunakan yang 8 inci karena luasan atapnya sudah mencapai 2.445 dengan volume airnya adalah 3.470 liter per menit. Kemudian untuk mendapatkan hasil dari curah hujannya, luas atap dikali didapatkan hasilnya 111.056 liter per menit. Maka air hujan akan mengalir ke bawah dalam 1 menit adalah 111.056 liter dibagi 3.470. Hasilnya adalah 32 titik talang air. Berikut titik peletakan talang air pada atap bangunan. Diletakkan pada ujung-ujung bangunan dan akan diteruskan ke bawah ke bak kontrol, kemudian akan dilanjutkan ke riol kota. Nah, berikut rencana bak kontrol untuk pembuangan air hujan. Pipanya akan diletakkan sebelum ada selubung bangunannya. Jadi bangunan Museum Arsitektur ini mempunyai selubung bangunan dengan ujungnya yang runcing, kemudian agak miring, dan diletakkan bak kontrol di bawahnya. Kemudian bak kontrol itu akan meneruskan ke riol kota. Pertanyaan selanjutnya adalah berapakah dimensi drainase? Nah, ketika curah hujan telah diketahui yaitu 111.056 liter per menit, artinya itu sama dengan 1,85 meter kubik per detik. Kemudian untuk menghitung luas penampang dari drainasenya harus dicari debit dan kecepatan aliran. Untuk debitnya kita telah mengetahuinya, yaitu 1,8 meter kubik per detik, dan untuk kecepatan alirannya saya mengasumsikannya 3,60 meter per detik. Kemudian debit rencana dibagi kecepatan aliran, maka dihasilkan luas penampangnya yaitu 0,5 meter persegi. Kemudian didapat dimensi drainase yang dibutuhkan adalah 50 cm dikali 100 cm. Pertanyaan ketujuh, berapakah volume bangunan dan kebutuhan AC pada Museum Arsitektur? Untuk menghitung kebutuhan AC pada Museum Arsitektur ini ada rumusnya, yaitu volume dikali faktor 1, yaitu faktor furniture, kemudian dikali 37 ditambah jumlah orang dan dikali faktor 2 nya. Faktor 2 ini adalah faktor manusianya, apakah penggunanya dewasa atau anak-anak. Kemudian berikut tabel kebutuhan AC pada Museum Arsitektur. Setelah dijumlahkan, maka jumlah volume untuk kebutuhan AC sebesar 13.379,51. Kemudian dikali dengan tingginya yaitu 3 meter, didapat hasilnya 40.139 meter kubik. Itu untuk volumenya. Kemudian kebutuhan AC-nya adalah 10.163 BTU. BTU adalah British Thermal Unit, atau ketika di-convert ke PK adalah 1113 PK. Jika PK AC standar pada umumnya memakan daya 700 watt, maka untuk 1113 PK ini dibutuhkan daya sebesar 779.100 watt atau 0,779 megawatt. Untuk pertanyaan ke-8 adalah berapakah kebutuhan listrik pada Museum Arsitektur? Yang pertama adalah kebutuhan listrik pada Museum Arsitektur dari lampu.
didapat rumusnya yaitu jumlah titik lampu sama dengan kuat penerangan atau lux dikali dengan panjang dan lebar, kemudian dibagi dengan total nilai pencahayaan lampu dalam satuan lumen dikali dengan light loss factor atau LLF atau faktor kehilangan kerugian cahaya, biasanya berkisar antara 0,7 atau 0,8, dan dikali dengan coefficient of utilization, maka didapat jumlah titik lampu dalam sebuah ruangan. Di sini saya telah mencari satu contoh, yaitu ruang divisi keuangan dengan luasnya 8 dikali 8 yaitu 64 meter persegi, luxnya 200 lux, 1 watt itu dinilai 75 lumen, maka lampu yang digunakan 60 watt, maka dihasilkan 60 dikali 75 lumen itu adalah 4500 lumen. Kemudian setelah dicari, maka didapat jumlah titik lampu pada ruangan divisi keuangan tersebut adalah 8 unit dengan daya sebesar 480 watt. Kemudian saya telah mencari titik lampu dan jumlah daya pada setiap ruangan di Museum Arsitektur. Berikut tabelnya sebagai berikut. Kemudian setelah dikalkulasikan semuanya, didapat jumlah daya listrik yang dibutuhkan untuk lampu di seluruh area Museum Arsitektur ini adalah sebesar 391.312 watt. Nah, untuk yang kemudian ini adalah menghitung kebutuhan listrik untuk pompa air. Pompa air yang digunakan pada Museum Arsitektur ini adalah pompa air berjenis jet pump. Kenapa saya menggunakan jet pump ini? Karena jet pump ini diperuntukkan memang untuk sumur dalam atau jarak tandon bawahnya dan tandon atasnya itu lebih dari 20 meter dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu daya listriknya 250 watt, kapasitas debit yang dihasilkan itu 75 liter per menit. Maka jika dalam sehari pengisian tandon atas minimal sebanyak 1 kali, maka kebutuhan listriknya sebagai berikut. Jika tandon atasnya 11.000 liter dengan banyaknya unit adalah 2, kemudian ditambah dengan tandon kecilnya yang khusus untuk pengelola itu 1.550 liter, maka sekali pengisian tandon itu untuk penuhnya itu adalah 47.100 liter. Maka waktu yang dibutuhkan untuk pompa tersebut bekerja untuk memenuhi tandon-tandon itu per menitnya adalah 314 menit. Maka konsumsi listrik sebesar 314 menit dikali 250 watt, yaitu didapat 1308 watt jam. Kemudian jika pengisian tandon atas dilakukan 2 kali, maka konsumsi listrik sebesar 2.616 kWh. Nah, jumlah kebutuhan listrik pada bangunan Museum Arsitektur tersebut dapat dikalkulasikan sebagai berikut. Untuk kebutuhan AC sebesar 779.100 watt, untuk lampu 391.312 watt, dan untuk pompa air sebesar 2.616 watt. Kemudian hasilnya secara keseluruhan itu ada 1.173.28 watt. Dan untuk pertanyaan ke-9 adalah berapakah cadangan listrik yang mencukupi untuk seluruh bangunan? Setelah kita menghitung semua kebutuhan listrik yang ada di bangunan Museum Arsitektur tersebut, dari mulai lampu, AC, pompa air, maka dibutuhkan genset berkapasitas sebesar 1,2 megawatt. Dengan banyaknya genset tersebut adalah 2 unit dipakai. Genset yang pertama itu dengan kapasitas 1 megawatt dan genset yang kedua ini ada 2 kilowatt. Pertanyaan ke-10 dari Bapak Bustari. Peletakan lift sebaiknya diekspos agar akses pencapaiannya dan sistem perawatannya mudah. Nah, peletakan lift pada outdoor pada denah sebelumnya dapat dilihat berada pada area indoor dan ditutupi oleh shear wall. Kemudian saya merubah atau merevisi tempat atau peletakan lift tersebut diekspos di luar, dipindahkan di area outdoor dengan material kaca sebagai dindingnya.
Hal tersebut guna meminimalisir kecelakaan agar sewaktu-waktu jika mesin lift rusak dan lift terhenti, maka orang yang ada di dalam lift tersebut tidak terjebak dan diketahui oleh orang yang ada di luar. Selanjutnya, penjelasan di bidang arsitektur. Yang pertama dari Bapak Heru memberi masukan, penggambaran denah lantai 2, 3, dan 4 tetap harus menampakkan bagian lantai dasar yang tertutup. Nah, pada penggambaran sebelumnya, denah 2, 3, dan 4 itu tidak menampakkan lantai yang ada di bawahnya, yaitu lantai 1. Kemudian, pada denah yang sudah direvisi, telah terlihat lantai di bawahnya dengan pemilihan warna abu-abu di denah agar denah yang diperlihatkan itu lebih kontras daripada denah yang ada di bawahnya. Kemudian masukan dari Pak Heru yang kedua, sistem shear wall dan bearing wall diterapkan pada semua bagian. Dapat dilihat pada denah sebelumnya, sistem struktur shear wall hanya digunakan pada masa yang berfungsi sebagai parkiran, sedangkan masa yang lain menggunakan rigid. Nah, pada sistem struktur yang baru ini, saya menggunakan shear wall di semua ruangan, di semua masa bangunan Museum Arsitektur ini, dan ujung bagian bangunannya itu ditutupi oleh bearing wall. Kemudian yang terakhir, masukan yang ketiga dari Pak Heru, buatlah akses lift sampai ke rooftop dan perhatikan peletakan mesin lift di atas. Dapat dilihat pada visualisasi 3D sebelumnya, akses lift belum sampai ke rooftop. Jadi di rooftop itu ada kegiatan, tapi untuk sampai ke atasnya itu tidak ada akses dari jalur indoornya. Kemudian saya telah menambahkan akses lift sampai ke rooftop dan mesin lift yang berada di bagian atas lift. Sekian penjelasan mengenai saran dan masukan dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang telah saya jelaskan mampu menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.